Oleh karena itu jalan keluar yang paling indah dan sangat manusiawi adalah kembali berpaling kepada syariat Islam. Sekalipun tidak harus menjadi negara Islam, sekali lagi tidak harus menjadi negara Islam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidil gahar, al-azizul ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul gahar, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma azizul ghaffar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga di hari Jumat yang mulia ini dan di masjid yang sama kita cintai ini kita dapat melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi rahmah wa syafi'il ummah, Nabi yang telah menuntun umat manusia ke jalan yang diridai Allah. Mudah-mudahan kita semua tergolong di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sebuah ungkapan, hubbul watan minal iman, yang kurang lebih artinya cinta tanah air adalah bagian daripada iman. Mengapa kita harus mencintai negeri kita? Karena di bumi ini kita dilahirkan, di sini kita dibesarkan, dan di bumi ini kita mencari hidup. Bahkan di tanah ini juga akhirnya kita dikebumikan. Alhamdulillah kita hidup di negeri kaya raya dengan beraneka nikmat dan karunia Allah, kekayaan alam yang melimpah ruah. Kita tinggal mengeruk dan menemukan bengkahan-bengkahan emas, perak, batu bara, bahkan batu akik sekalipun. Para wisatawan pun terlena dengan beraneka ragam pesona dan keramahan rakyatnya, yang semua ini jarang terdapat di negara-negara lain. Maka muncul ungkapan, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Jauh lebih baik hidup di negeri sendiri. Jika kita berbicara negeri yang kita cintai ini, tentu tidak terlepas berbicara tentang umat Islam. Mengingat negeri kita adalah negeri yang memiliki penduduk mayoritas muslim dan terbanyak di antara negara-negara muslim di dunia. Dari itu jika kita umat Islam baik, tentu baik pula negeri ini. Begitu juga kalau sebaliknya. Setiap pergantian pemimpin selalu memunculkan harapan-harapan baru. Kita berharap dan selalu berharap yang terbaik. Sebab jika para pemimpin kita sulit dijadikan teladan, para politikus sukar dijadikan panutan, para keamanan sukar sekali diharapkan ketenangan, para hakim terlalu jauh dari rasa keadilan, para ulama tidak lagi memberikan kesejukan, maka negeri ini akan terus menjadi ladang berbagai macam maksiat, bahkan bencana. Sinyal bencana dan musibah itu telah kita rasakan semuanya.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita membuka ayat-ayat Quran, maka tidak dapat dipungkiri bahwa deretan-deretan musibah yang terus mendera anak bangsa ini salah satu disebabkan oleh kesalahan kita sendiri. Kesalahan karena menjauhi hukum Allah. Bahkan kita dengan sengaja berpaling dari hukum Allah dengan mencari-cari alasan yang sengaja dibuat sebagai suatu pembenaran. Sangat jelas berulang kali Allah mengingatkan kepada kita dengan ancaman dosa, bahkan bahaya yang ditimbulkan jika kita mau mengambil iktibar dari sebuah produk mesin apa saja, pasti dilengkapi dengan petunjuk cara memakainya dan memperbaikinya. Sebab jika tidak, maka kita tinggal menghitung hari kehancurannya. Begitu juga ketika Allah menciptakan kita manusia. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas bima arakallah wa la takun lil kha'inina hasima. Yang kurang lebihnya artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu menghukum manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang karena membela para pengkhianat. Di ayat lain Allah mengingatkan kita, Bismillahirrahmanirrahim, faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak melaksanakan hukum Allah, hukum yang diturunkan Allah, maka mereka tergolong orang-orang yang zalim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Konon cerita para pencari semangka yang terhukum sempat berkhayal jauh lebih baik menjadi Dracula berdasi atau menjadi bandar narkoba berbanding menjadi maling ayam. Adalah satu hal yang sangat kontradiksi dalam perlakuan anak bangsa dalam menyingkapi peranan akhlak sekarang ini. Dalam satu seminar, seorang cendekiawan muslim pernah mengungkapkan, di negeri ini nilai-nilai kemuliaan dan kehormatan seperti telah bergeser dari norma-norma yang bisa diterima akal sehat manusia. Para petinggi yang terlibat berbagai kasus, para penguasa yang korup, bahkan kepala desa yang berprofesi rangkap sebagai bandar togel tetapi rajin bersedekah, mendapat pujian dan sanjungan di tengah masyarakat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kisah dan cerita para pencuri yang dihakimi massa sungguh merupakan simbol rasa frustasi masyarakat untuk mendapatkan rasa aman. Dulu kita mengenal penembak misterius. Sekarang orang cukup berteriak, begal, kejar, dan bakar. Satu bentuk hukuman yang mungkin hanya ada di negeri penggalan surga ini. Perilaku ini sungguh-sungguh bertentangan dengan hati nurani kita yang paling dalam dan jelas-jelas mencoreng wajah cantik negeri ini yang biasa muncul dalam promosi para wisata. Apakah ini sudah merupakan sinyal betapa tidak efektifnya himbauan moral dari para tokoh agama dan lunturnya kewibawaan para pemimpin, atau bentuk lain dari peringatan Allah kepada penghuni negeri ini? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, jalan keluar yang paling indah dan sangat manusiawi adalah kembali berpaling kepada syariat Islam. Sekalipun tidak harus menjadi negara Islam, sekali lagi tidak harus menjadi negara Islam. Sejarah telah membuktikan hanya hukum Allah yang menyelamatkan manusia dari kehancuran, yang menyelamatkan mereka dari yang terhukum, mereka yang menjatuhkan hukum, praktisi hukum, dari hukum dan pengadilan Allah di yaumil mahsyar nanti.
Dalam sebuah kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjatuhkan hukum qisas terhadap seorang laki-laki dari suku Uyainah. Awalnya mereka menghadap Rasulullah untuk berbayat, namun sebagai mu'allaf mereka tidak kerasan tinggal lama karena Madinah sedang dilanda wabah penyakit menular. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bijak menyarankan agar mereka keluar dari Madinah bersama-sama penggembala unta, hewan dari hasil pembagian zakat. Di tengah perjalanan setan berhasil menggoda mereka yang nyata-nyata imannya masih lemah dan menganggap mereka telah jauh dari Rasulullah. Kemudian mereka membunuh sang pengembala dengan sadis. Setelah itu matanya dicungkil. Setelah itu mereka membawa kabur kawanan unta tersebut. Betapa marahnya Rasulullah ketika mengetahui perbuatan keji yang dilakukan oleh para mu'allaf. Rasulullah segera mengirim pasukan untuk memburu para perampok. Alhamdulillah dalam waktu yang relatif singkat para perampok berhasil ditangkap. Kemudian Rasulullah menjatuhkan hukum qisas. Tangan dan kaki mereka dipotong secara silang, matanya dicongkel, setelah itu mereka dijemur di bawah terik matahari sampai mati. Kisah ini menjadi sebab turunnya ayat 38 surat Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sariqu was-sariqah faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabat nakalam minallah. Wallahu azizun hakim. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan mereka sebagai balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Dalam kisah lain, Khalifah Umar bin Khattab menghukum seorang yang kaya yang kecurian hanya karena pencuri itu seorang miskin. Beliau mencuri karena kelaparan, sementara si kaya tidak pernah memperdulikan nasib orang-orang, termasuk orang yang miskin, sekalipun tetangganya sendiri. Rasulullah pernah mengingatkan, Bismillahirrahmanirrahim, la yu'minu ahadukum membata sya'ban wa jarahu ja'i'un wa huwa ya'lam. Tidak beriman di antara kamu jika kamu tidak bisa tidur karena kekenyangan, sementara tetangga kamu tidak bisa tidur karena kelaparan. Alangkah mulianya ajaran agama ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika hukum Islam ditegakkan, maka angka pencurian, pembunuhan, perampokan, penyelewengan kekuasaan, penjajah narkoba akan turun secara drastis. Sepanjang sejarah Islam, qisas dan hudud telah menghasilkan rasa aman yang luar biasa. Hal ini terbukti dalam hasil sensus kriminologi internasional tahun 86. Angka kejahatan satu hari di Kanada sama dengan 12 tahun di Saudi Arabia. Demikian pula di Amerika, kiblat hak asasi manusia. Tetapi anehnya banyak orang menganggap hukum Islam itu kejam dan tidak manusiawi, melanggar HAM dan sederet tuduhan lainnya. Tuduhan tersebut tidak hanya datang dari orang-orang non-muslim. Anehnya malah banyak keluar dari mulut umat Islam, bahkan cendekiawan Islam Muslim sendiri, yang semuanya itu tidak lebih sekedar ketakutan yang berlebihan. Tentu hal itu mengundang berjuta tanya, sebab tuduhan seperti tampaknya lebih mewakili kepentingan orang yang tidak senang terhadap Islam, atau kepentingan para perampok, atau orang yang setuju jika negara ini terus digerakkan bahkan dikuasai para perampok. Sebaliknya jika tidak, mengapa harus takut? Mengapa harus takut pada bayangan sendiri? Takut kepada ajaran agama sendiri? Kenapa kita lebih kasihan kepada perampok, para koruptor, para pengedar narkoba ketimbang para korban, calon korban dan masyarakat umum yang terus dihantui ketakutan akan terjadinya perampokan,
kegelisahan, kemiskinan akan masa depan anak dan cucunya. Berapa banyak perampokan, pemerkosaan, pemasukan narkoba, belum habis rasa keadilan yang dideritanya. Para pembuat makar kembali mengulangi perbuatannya. Sementara korban harus menanggung malu, menanggung beban hidup yang tidak pasti kapan berakhirnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam bukan tidak kasihan kepada perampok dan pelaku kriminal lainnya. Namun disinilah Islam menempatkan nilai pendidikan, efek jera bagi mereka untuk tidak berbuat apalagi mengulangi perbuatannya. Presiden sebelumnya dengan nada kecewa mengungkap Indonesia sekarang masuk dalam daftar darurat narkoba. Setiap hari tidak kurang 50 orang, setahun kurang lebih 18 orang mati sia-sia karena narkoba. Bagaimana yang kecanduan, yang sebetulnya hati dan pikirannya sudah mati, sekalipun orangnya masih gentayangan. Ini belum terhitung mereka yang terkapar dan mati karena mengkonsumsi minuman keras. Siapa kita? Generasi kita, harapan masa depan kita. Tidak bisa dipungkiri bahwa mereka yang kecanduan narkoba bermula dari minuman yang memabukkan, dan itulah biang keladinya. Jika pada kasus-kasus tertentu hukuman mati bisa diterapkan, tentu untuk kasus narkoba yang korbannya jauh lebih banyak dan lebih layak diterapkan. Sungguh ajaran Islam yang mulia ini senantiasa menjamin ketentraman dan kedamaian, dan selalu berpihak pada kehidupan masyarakat secara keseluruhan, apapun agamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebetulnya apa bedanya seorang dokter yang mengamputasi salah satu organ tubuh sang pasien, apalagi kalau organ tubuh telah membusuk lantaran tumor. Kalau tidak dipotong dia akan menjalar ke seluruh tubuh, yang akhirnya mengancam nyawa sang pasien. Jika keadaan sudah semakin parah, maka jangankan jari kelingking yang sudah membusuk, bahkan kaki, tangan, mata, dan ginjal pun harus diangkat dan dibuang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika hukum Allah ditegakkan, maka orang lemah tidak perlu takut berurusan dengan orang kuat, karena semua sama dalam perlokan hukum. Masyarakat pun tidak perlu dipersenjatai. Selama ini kita sering mengagung-agungkan hukum produk manusia buatan kaum kufar sebagai hukum yang sangat humanis dan manusiawi. Satu-satunya sanksi adalah menjadi penghuni penjara. Setahun, 10 tahun, 100 tahun. Padahal peluang untuk melahirkan orang-orang yang bertobat sangat kecil. Yang lahir justru kebalikannya. Para penjahat kambuhan dan sivilis Bromo cerah bahkan organisasi, mulai dari kampung seperti geng sampai ke tingkat profesional sebagai seperti mafia, lahir dari balik penjara. Dalam logika yang sederhana, seorang kiai kampung pernah berkomentar, bagaimana mungkin seorang penjahat akan bertobat kalau dikumpulkan dengan sesama para penjahat yang lebih berpengalaman. Dikumpulkan dengan seorang kiai saja belum tentu dia mau bertobat. Padahal biaya yang harus dikeluarkan negara sangat besar. Bagi seorang penganggur dan predikat mantan penjahat, penjara bisa menjadi pilihan yang menjanjikan. Di saat segala kebutuhan hidup serba sulit, maka kehidupan di penjara bisa menjadi jaminan. Sebuah anekdot, ketika seorang penganggur ditanya oleh kawannya, apa yang Anda akan lakukan jika disuruh hidup selama 5 tahun dengan biaya 100.000 rupiah? Sang penganggur menjawab sambil tersenyum, gampang, uang itu kita belikan korek api, lantas kita bakar rumah orang, paling-paling hukumannya makan dan tidur gratis di penjara selama 2 tahun. Bagi mereka yang memiliki uang berlimpah, penjara bisa disulap menjadi hotel berbintang. Pada saat tertentu bisa nonton konser, anak istri pun
bisa ikut tender proyek. Kenyataan ini mestinya menggeliti kita untuk segera meninggalkan hukum jahiliyah, di mana mereka pun sudah lama mencampakkannya. Mahkamah yang kita agungkan pun sudah berkicau bahwa hukum produk kolonial sudah tidak sesuai dengan zaman. Yang menjadi masalah, jangan nanti hukum berganti dengan hukum yang lebih buruk daripada yang sudah ada. Sekalipun harus diingat yang menjadi tantangan kita semua, khususnya umat Islam, tidak mungkin tegak hukum tanpa aparat yang beriman. Bahwa akhlakul karimah, kriteria yang paling utama, harusnya mereka tergolong ahli ibadah serta basis atau masyarakat yang menerimanya. Ironis memang, di satu sisi kita mengimpikan surga jannatun na'im, tetapi kita lebih cenderung bahkan semakin berkeinginan merintis jalan ke neraka. Na'udzubillah. Allah telah mengingatkan kepada kita, faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak menghukum dengan hukum Allah, maka mereka tergolong orang-orang kafir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sepenggal khutbah ini mudah-mudahan menjadi ibarat peringatan bagi kita semua yang sedang mendangdungkan lagu-lagu demokrasi dengan nyanyian hak azasi, bahwa di saat hukum buatan manusia penuh kontradiksi, lumpuh bahkan tidak berdaya mengatur dan melindungi manusia dari sesama manusia, hukum Islam menawarkan kualitas hukum yang mengagumkan dan telah terbukti dapat mengangkat harkat dan martabat semua golongan manusia, sehingga dalam keberadaannya telah menjadikan masyarakat terhormat, masyarakat madani sepanjang sejarah peradaban manusia. Semoga Allah mengampunkan dosa kita semua dan berkenan menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun rabbun ghafur, negeri yang aman dan makmur dan senantiasa mendapat reda dan perlindungan Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.